Opa Mangindaan, legenda sepak bola pendiri PSSI. Sejak dulu, Sulawesi Utara memang dikenal banyak melahirkan pesepak bola, pengurus dan pelatih handal. Bahkan, Sulut mempunyai andil besar saat mendirikan induk organisasi sepak bola Indonesia, PSSI pada tanggal 19 April tahun 1930. Salah satu putra Sulawesi Utara, Erens Albert Mangindaan menjadi tokoh yang turut mendirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Erens Albert Mangindaan kelak lebih populer dengan nama Opa Mangindaan. Saat itu, Erens Albert Mangindaan mewakili Indonesia Football Bond Magelang, IVBM atau PPSM Magelang. Mangindaan yang masih berstatus siswa Hohere Keik School, HKS, atau Sekolah Guru merupakan kapten kesebelasan IVBM. Selain Mangindaan, ada Syamsuddin, dari VIJ atau Persija Jakarta, Gatot, dari BIVB atau Persib Bandung, Daslam Hadiwasito, Muhammad Amir Noto Pratomo, Abdul Hamid, dari Perserikatan Sepakraga Mataram atau PSIM Yogyakarta. Ada juga Soekarno, bukan Presiden RI pertama, yang merupakan wakil VVB atau Persis Solo. Pamuji, dari SIVB atau Persebaya Surabaya, dan Kartodarmujo, dari MVB atau PSM Madiun. Meski Indonesia belum merdeka, para tokoh ini ingin menyatukan anak bangsa lewat sepak bola. Semangat itu datang dari momen Sumpah Pemuda 2 tahun sebelumnya. Ketika berdiri, perkumpulan tersebut bernama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Mereka akhirnya sepakat memilih Suratin Sosro Sugondo, seorang insinyur teknik sipil lulusan Jerman sebagai ketua di markas Indonesia Football Bond Magelang, IVBM atau Persis Solo. Pasca kemerdekaan Indonesia, sepak bola Indonesia mulai berkembang pesat. PSSI kemudian menunjuk pelatih asal Yugoslavia, Anton Toni Pogacnik untuk memoles tim nasional. Toni Pogacnik sebelumnya adalah pelatih timnas Yugoslavia. Lobi dari Bung Karno kepada Presiden Broz Tito membawanya melatih timnas Indonesia. Erens Albert Mangindaan terpilih menjadi asisten Pogacnik karena pengalaman dan prestasinya di tingkat klub. Indonesia perlahan menjelma menjadi kekuatan hebat di Asia. Prestasi paling membanggakan yang hingga kini masih terus lekat dalam kenangan, adalah saat Indonesia menahan Raja Eropa waktu itu, Uni Soviet 0-0 dalam Olimpiade Melbourne Australia, tahun 1956. Waktu itu Uni Soviet punya kiper terbaik sepanjang masa yang dijuluki, si laba-laba hitam, Lev Yashin. Penampilan hebat Indonesia dalam laga itu oleh FIFA menjadi salah satu hasil paling mengejutkan dalam Olimpiade. Prestasi lainnya, Opa Mangindaan turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu di Asian Games 1958 Tokyo. Pada kualifikasi Piala Dunia tahun 1958, tim asuhan Pogacnik dan Opa Mangindaan nyaris menembus putaran final Piala Dunia 1958 di Swedia. Salah satu laga yang membekas di ingatan publik sepak bola nasional, saat Ramang mencetak gol salto ke gawang RRC, dan Indonesia menang 2-0 atas RRC di babak pertama kualifikasi Asia, tanggal 12 Mei tahun 1957. Indonesia akhirnya lolos ke putaran akhir kualifikasi, dan bergabung dengan Israel, Mesir dan Sudan. Sayang, Indonesia didiskualifikasi karena enggan bertanding ke kandang Israel dengan alasan politis. Menghadapi Asian Games 1962 Jakarta, timnas dengan kepercayaan diri tinggi menyambut target juara. Namun, skandal suap Senayan yang melibatkan beberapa pilar penting timnas, membuat pelatih kepala Toni Pogacnik terpukul. Alhasil Indonesia hancur lebur saat hari H. Indonesia tak lolos kualifikasi grup meski bermain di kandang sendiri. Pogacnik kemudian mundur dari pelatih kepala. Sepeninggal Pogacnik, Opa Mangindaan kemudian menjadi penggantinya. Mangindaan mengandalkan pemain seperti Sucipto Suntoro, Sinyo Aliandu Abdul Qadir dan Reni Salaki. Pada Asian Games 1966 di Bangkok, Thailand, timnas Indonesia yang bermaterikan pemain baru berhasil menjadi juara grup. Namun di putaran grup kedua, Indonesia kalah bersaing dengan Burma dan Iran. 2 tahun setelahnya, Indonesia berhasil meraih juara Piala Raja Thailand pada tahun 1968. Di level klub, Opa Mangindaan yang menukangi PSM Makassar beberapa kali mengantarkan tim Juku Eja tersebut menjadi juara nasional. Trisula pilihannya menjadi penyerang paling ditakuti waktu itu, yakni Ramang, Suwardi dan Nur Salam.
Di tanah kelahirannya Sulawesi Utara, nama Opa Mangindaan selalu banjir pujian dan elukan ketika hadir di Stadion Klabat Manado. Awal tahun 90-an, turnamen Piala Opa Mangindaan begitu fenomenal. Semua tim berlomba mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen paling akbar di Sulawesi Utara tersebut. Genetik sepak bola Opa Mangindaan berlanjut ke putranya yang bernama Evert Ernest Mangindaan. Opa Mangindaan benar-benar menjadi mentor hebat untuk putranya dalam urusan sepak bola. Bersama-sama, mereka berhasil membangkitkan atmosfer sepak bola di tanah Nyiur Melambai. Persma Manado berhasil lolos ke divisi utama Liga Indonesia tahun 1996, dan saat itu menjadi salah satu tim yang cukup disegani. Selain itu, pada tahun yang sama, tim sepak bola PON Sulut berhasil meraih medali perunggu. Selanjutnya Persmin Minahasa dan Persibom Bolaang Mongondo sukses mengikuti sang kakak untuk sama-sama berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia. Kemampuan tiga klub sepak bola Sulawesi Utara tersebut tak lepas dari sentuhan Midas Mangindaan yang saat itu menjabat Gubernur Sulawesi Utara. Sang putra sangat paham mengejawantahkan pemikiran Opa Mangindaan. Stadion Klabat Manado dapat pembenahan dan perawatan rutin hingga sempat menjadi stadion berstandar nasional. Stadion Klabat Manado bahkan pernah menggelar final Liga Utama Indonesia antara PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya pada tanggal 13 April tahun 1999. Opa Mangindaan meninggal dunia tanggal 3 Juni tahun 2000, di Kelurahan Pondang, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan pada usia 89 tahun. Pengabdiannya di dunia sepak bola membuatnya terus dikenang dan menjadi legenda sepak bola Indonesia.